Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Nusantara Movie. Gimana? Masih gabutkah hari-hari kalian? Jika masih gabut, tenang saja. Hari ini saya akan menemani hari-hari kalian lagi dengan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Gone Girl yang rilis tahun 2014. Di film ini menceritakan sepasang suami istri di mana sang wanita adalah wanita yang cantik, cerdas, terkenal, dan memiliki banyak penghargaan. Akan tetapi, si wanita memiliki sisi yang sangat buruk, yaitu seorang psikopat. Akan tetapi, dikarenakan dia wanita yang sangat cerdas, dia melakukan aksi sadisnya tersebut dengan sangat bersih, sehingga polisi dan agen FBI pun sangat sulit untuk mengungkap kejahatannya. Sampai akhir film pun diceritakan bahwa dirinya tetap hidup bahagia dengan pasangannya. Oke, daripada kalian semakin penasaran, yuk langsung saja ke ceritanya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan film menarik lainnya yang akan saya review, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian memiliki saran film atau ingin film favoritnya saya review, bisa menuliskan judulnya di kolom komentar di bawah. Oke, gas cuk. Film dimulai dengan narasi seorang wanita dan terlihat seorang wanita yang sedang tidur dengan suaminya yang tidak lain itu adalah Amy Elliott. Scene beralih di pagi hari di saat Nick akan bersiap untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Ya, benar. Nick ini adalah suami dari Amy. Nick adalah pemilik sebuah bar yang berada di kota itu, di mana bartendernya adalah adik kembarnya sendiri. Setiap hari Nick pergi ke bar itu untuk berbincang dan minum bersama adiknya. Belum lama Nick sampai di bar itu, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari tetangganya yang mengatakan bahwa kucingnya lepas dari rumah. Hey Walt, what's going on? Oh, thanks very much. I'll be right there. Nick segera bergegas kembali pulang ke rumah dan ternyata benar kucingnya sudah berada di luar rumah. Saat Nick masuk dan membawa kucingnya, ia melihat kursi dan meja ruang tamu sudah berantakan dan ia memanggil-manggil istrinya yaitu Amy. Akan tetapi Amy tidak menjawab sama sekali. Akhirnya Nick yang sangat panik menelpon polisi dan melaporkan bahwa istrinya telah hilang. Setelah polisi datang, mereka mengecek dan menggeledah rumah Nick. Impressive gal. Yeah. Wait a minute. Your wife is amazing, Amy? Yeah, she is. Scene beralih di hari pertama Nick dan Amy ketemu. Oke, di sini saya jelaskan dulu ya guys. Dalam film ini terdapat alur maju mundur yang sangat membingungkan. Jadi jika kalian menonton setengah-setengah atau menonton hanya di awal, kalian akan merasa sangat bingung dengan alur cerita film ini. Jadi saya sarankan kalian harus menontonnya dari awal sampai akhir tanpa skip. Jadi titik tengah film ini adalah di scene awal tadi yang memperlihatkan Nick akan pergi berangkat bekerja. Hari itu adalah hari pertama Amy atau istri dari Nick menghilang. Jadi alur ceritanya maju mundur dan sangat membingungkan. Oke, lanjut. Mereka berdua pertama kali ketemu di sebuah pesta. Terlihat Nick menghampiri Amy dan mengajaknya berbincang. Dikarenakan Amy adalah wanita yang sangat cerdas, sehingga dia tidak mudah tertarik dan cocok kepada seorang pria. Akan tetapi, dia terlihat tertarik kepada Nick. Dan obrolan mereka pun semakin seru dan semakin menarik. Mereka berdua sering berkenalan satu sama lain dan bertukar cerita pada malam itu. Lalu Nick mengajak Amy ke tempat favoritnya dan menciumnya. Setelah itu, kalian tahulah kehidupan dan budaya barat. Februari 2007, Nick dan Amy sedang berada di sebuah pesta. Ternyata pesta itu adalah pesta yang diadakan Amy untuk merayakan keberhasilannya mencetak sebuah buku yang berjudul Amazing Amy. Di sana, Amy sedang diwawancari oleh beberapa pers. Tiba-tiba,
Nick datang dan mengaku juga sebagai wartawan. Ternyata di sana Nick melamar Amy dan Amy menerimanya. Scene kembali maju. Terlihat Nick yang sedang berada di kantor polisi untuk melakukan tes urin, tes DNA, dan sebagainya. Lalu detektif Ronda mengatakan kepada Nick bahwa sementara waktu rumahnya akan dipenuhi oleh tim ahli forensik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan detektif Ronda juga mengatakan karena kan Amy adalah seorang public figure yang memutuskan akan mengumumkannya ke beberapa media. Akhirnya Nick memutuskan untuk tinggal di rumah adik kembarnya yang bernama Margot. Untuk melanjutkan penyelidikan, detektif Ronda kembali menanyakan beberapa hal tentang Amy kepada Nick. Ternyata banyak hal yang tidak diketahui Nick tentang Amy. Lalu detektif Ronda menyuruh Nick untuk menghubungi orang tua Amy dan memberitahu orang tua Amy bahwa Amy telah menghilang. Call them, please, Nick, now. Scene kembali mundur di mana terlihat Amy sedang menceritakan kisah hidupnya di sebuah buku harian saat ia masih menjalin hubungan baik dengan Nick. Mereka berada di perpustakaan untuk mencari sebuah buku dan mereka juga sempat melakukan studi pap-up di sana. Nick sekarang tinggal di rumah adiknya Margot. Di lain sisi, saat melakukan penyelidikan di rumah Nick, detektif Ronda bertemu dengan seorang wanita yaitu tetangga mereka yang mengaku sebagai teman dekat Amy. Padahal tadi Nick sempat mengatakan bahwa Amy tidak memiliki teman dekat. Di dalam rumah, tim forensik menemukan beberapa petunjuk, termasuk banyak sekali bercak darah yang terdapat dalam rumah itu. Selain itu, semua aset dan harta kekayaan milik Nick adalah atas nama Amy. Mobil, sewa rumah, kartu kredit, bahkan the bar tempat Nick bekerja adalah atas nama Amy. Saat melanjutkan penyelidikan, detektif Ronda menemukan sebuah amplop di lemari pakaian dalam Amy yang bertuliskan Clue 1. Keesokan harinya, Nick dan kedua orang Amy melakukan konferensi pers. Di sana, orang tua Amy mengatakan bahwa mereka mencurigai salah satu mantan Amy yang bernama Daisy Collins. Ia adalah mantan Amy pada saat SMA dan sempat akan melakukan bunuh diri saat Amy memutuskan hubungannya. Setelah itu, detektif mengatakan kepada Nick bahwa dirinya menemukan sebuah amplop di lemari pakaian dalam Amy yang bertuliskan Clue 1. Mengetahui isi clue itu, mereka semua segera pergi ke kantor Nick. Dan benar saja, di sana terdapat satu amplop lagi yang bertuliskan Clue 2. Di dalam amplop itu bertuliskan rumah kecil coklat. Selain itu, detektif menemukan celana dalam berwarna merah milik seorang wanita di kantor Nick. Lalu Nick mengatakan tidak tahu milik siapa celana dalam itu, dan ia juga mengatakan tidak tahu rumah coklat kecil mana yang dimaksud oleh Amy. Akan tetapi sebenarnya Nick mengetahui rumah mana yang dimaksud oleh Amy. Rumah yang dimaksud oleh Amy adalah rumah milik ayah Nick, dan Nick segera pergi ke sana. Di sana Nick menemukan amplop lagi yang bertuliskan Clue 3, akan tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari sana. Tiba-tiba detektif itu muncul di belakang Nick. Ternyata detektif itu mengikuti Nick. Dan Nick di sana beralasan bahwa dirinya seminggu sekali mengecek rumah ayahnya karena ayahnya sudah berada di panti jompo. Scene kembali mundur di mana Amy kembali menceritakan kisah hidupnya pada saat mereka berdua kehilangan pekerjaan dan Nick berubah total. Ia menjadi seorang pengangguran dan suka bermalas-malasan serta menghabiskan banyak uang untuk kesenangannya sendiri. Amy mulai merasakan bahwa hubungan mereka sedang tak baik-baik saja. Scene kembali maju. Saat Nick berada di rumah adiknya, ia didatangi oleh seorang gadis yang ternyata itu adalah selingkuhan Nick, di mana ia adalah mantan murid Nick. Dan pada malam itu, gadis itu memaksa Nick untuk berhubungan intim. Akhirnya mereka melakukan berkuda pada malam itu. Mereka berdua ketiduran sampai pagi hari dan Nick sangat panik karena mengetahui hari sudah pagi dan gadis itu masih berada di rumah itu. Ia takut adiknya akan melihat dan memarahinya. Saat Nick sudah mengatakan pergi gadis itu, benar saja adiknya sudah mengetahui dan memarahi Nick. Yeah? You lied to me for over a year? Oh, if I told you, you would have made me stop. It's so fucking small.
Scene kembali maju ke masa kini, 2 hari setelah Amy menghilang. Terlihat banyak sekali relawan dan bantuan yang berkumpul untuk membantu pencarian Amy. Di sana, Nick mencurigai salah seorang pria yang memakai kacamata dan berjas. Saat Nick akan mengikutinya, dia dicegat oleh seorang wanita yang mengajaknya berfoto. Di lain sisi, detektif Ronda dan rekannya sedang mengecek riwayat daftar belanja kartu kredit Nick. Di sana, dia melihat banyak sekali barang-barang yang dibeli oleh Nick, seperti pemukul golf, robot anjing, PlayStation, dan semua barang-barang hobi pria lainnya. Akan tetapi, detektif tidak menemukan semua barang itu di dalam rumah Nick. Scene beralih ke masa lalu. Nick dan Amy pindah dari New York ke kotanya sekarang karena Nick mendengar bahwa ibunya sedang menderita kanker stadium akhir, sehingga dia harus menemani hari-hari akhir ibunya. Mau tidak mau, Amy harus mengikuti Nick kembali ke kota asalnya dan menetap di sana sampai sekarang. Kembali lagi dengan Amy yang sedang menulis di buku hariannya. Ia mengatakan bahwa hubungannya sudah tidak seperti dulu lagi. Suatu ketika saat Nick akan pergi, Amy melarangnya dan Amy mengatakan bahwa dirinya ingin mempunyai keturunan. Akan tetapi Nick menolak hal itu dan di sana mereka berdua terlibat cekcok yang sangat parah yang menyebabkan Nick tidak kontrol dan mendorong istrinya sehingga kepala Amy terbentur. Sejak saat itu, Amy merasa takut dengan suaminya, sehingga ia memutuskan untuk membeli sebuah senjata api untuk menjaga diri. Scene kembali maju ke masa kini. Terlihat detektif Ronda dan rekannya mendatangi sebuah mall yang sudah lama ditinggalkan, dan di sana merupakan markas gelandangan dan para pecandu narkoba. Di sana detektif menanyakan kepada seorang yang terlihat seperti bandar dengan menunjukkan foto Amy. Lalu pria itu mengatakan, wanita ini dulu pernah datang ke sini untuk membeli senjata api, akan tetapi saya tidak memilikinya. Singkat waktu, pada suatu malam, semua relawan pencari Amy berkumpul, dan di sana Nick mengisi acara dengan berpidato di depan mereka semua. Kata-kata Nick membuat mereka semua tersentuh, akan tetapi di tengah pidato itu muncul satu wanita yang mengaku teman baik Amy yang merupakan tetangga mereka dan mengatakan bahwa Nick lah yang membunuh Amy dan Amy sedang hamil 6 bulan. Semua orang di sana yang mendengar hal itu pun kaget. Lalu Nick dikejar banyak wartawan yang akan melontarkan beberapa pertanyaan kepadanya. Di dalam rumah Nick, detektif mulai memojokkan Nick dengan mengatakan bahwa semua petunjuk yang ada di rumah ini seperti sudah direncanakan, dan detektif juga mengatakan bahwa Nick memiliki banyak sekali hutang tagihan di dalam kartu kreditnya. Itu bisa saja menjadi motif Nick untuk menghilangkan istrinya karena Nick memiliki masalah ekonomi. Scene berpindah kepada detektif dan rekannya yang kembali mendatangi rumah ayah Nick. Di sana, detektif menemukan buku harian Amy yang terletak di dalam oven dan setengah terbakar. Di lain sisi, Nick yang sedang berada di rumahnya, ia kembali membaca clue 3. Akhirnya, Nick dapat memecahkan apa yang terdapat di dalam amplop clue 3. Ia menyimpulkan bahwa ada sesuatu di dalam gudang di rumah Margot. Lalu, ia segera pergi ke rumah Margot dan mengecek gudang itu. Setelah dibuka,